Shalom Super Kids. Shalom. Wow, kakak lihat semuanya happy banget nih hari ini. Oke, sekarang kakak ajak kita untuk yuk Super Kids. Yuk Kameli. Ayo. Oke, ambil posisi. Udah semuanya? Sudah dong. Jawab dengan semangat ya. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi yang indah. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami mau ibadah dengan sungguh-sungguh Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yuk kita sama-sama katakan, Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Semuanya yang semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, belum capek kan memuji Tuhannya? Masih semangat semuanya kan? Yuk, abis ini kita mau nyanyi yang cepat ya. Gerakannya juga yang cepat. Yang masih duduk, ayo semuanya berdiri. Yang masih makan sama minum, semuanya ditaruh dulu ya. Yuk, sama-sama. Udah siap belum? Yang udah siap, yuk kita angkat jempolnya. Let's go. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi memuji Tuhannya ya. Kita mau sama-sama nyanyikan?
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Adik-adik, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita mau memuji dengan sungguh-sungguh ya. Yuk sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
Adik-adik, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang mulia, walaupun Ia udah naik ke surga, tapi Dia turunkan Roh Kudus loh buat kita untuk menuntun, menasehati, menguatkan, dan menolong kita. Makanya, yuk kakak ajak kita semua buat minta Roh Kudus turun untuk menjamah setiap kita, supaya kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita boleh merasakan hadirat Tuhan dalam setiap hidup kita. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Adik-adik, sekarang kita mau sama sembah Tuhan ya. Yuk tutup matanya. Kita sikap doa yang baik. Ikuti kakak ya. Haleluya, Yesus baik, Yesus Raja, Yesus Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids. Wah, pada semangat ya tadi memuji Tuhannya ya. Kak Kozi percaya adik-adik penuh sukacita. Kak Kozi mau tanya nih, siapa yang kemarin waktu lebaran pada mudik? Angkat tangannya. Wah, ada juga nggak yang berenang ke pantai? Atau ke rumah nenek kakeknya juga? Oke, wah sukacita dong ya, bahagia nggak? Pastinya dong. Nah, sama seperti firman Tuhan hari ini, Kak Kozi mau membahas tentang kebahagiaan. Judulnya adalah berkat ucapan bahagia. Tapi sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang Kau sampaikan adalah perkataan-Mu saja yang bisa mengubahkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, nah sama kayak yang Kak Kosi bilang tadi, judul firman Tuhan hari ini adalah berkat ucapan bahagia. Apa sih Kak maksudnya?
Nah, yuk kita baca dulu yuk ayatnya yuk. Ayatnya ada di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kita membaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat banyak orang itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang terakhir, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, nah banyak ya. Jadi di firman Tuhan tadi kita disuruh apa ya? Suruh sedih? Suruh marah-marah? Suruh ngomel-ngomel? Enggak ya, kita disuruh berbahagia. Karena apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan di dunia ini, kita cuma disuruh apa? Bahagia sama Tuhan. Karena Tuhan akan memberi kelegaan, memberi kemenangan. Tuhan akan memberi jawaban-jawaban dan solusi-solusi atas semua masalah dan semua yang adik-adik rasakan. Nah, aku sih mau tanya, di sini tahu nggak orang miskin itu kayak gimana? Susah makan, nggak punya tempat tinggal, bahkan ya ada juga yang kayak gitu, bajunya mungkin cuma satu, nggak ganti-ganti, bisa jadi kayak gitu ya. Terus nggak punya apa-apa. Nah di sini maksudnya miskin di hadapan Allah, ini bukan berarti kita tuh harus jadi orang miskin, harus nggak punya apa-apa, bukan. Tapi kita harus rendah hati di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah artinya rendah hati di hadapan Allah. Nah, rendah hati ini gimana sih Kak maksudnya? Nah, kita itu hidup mengandalkan Tuhan. Melakukan sesuatu itu tanya sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan, berharap sama Tuhan, dan percayanya sama Tuhan. Misal nih, kita lagi berdoa tentang sesuatu, misalnya aku pengen nilainya bagus semua, naik kelas, kayak gitu. Percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berharap hanya pada Tuhan. Kalau adik-adik bisa nih naik kelas dan nilainya bagus gitu. Oke? Itu adalah arti dari miskin di hadapan Allah. Nah, ada juga yang bilang gini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, orang yang berduka cita ini bukan berarti mungkin kakeknya meninggal, burung kesayangannya meninggal, kucing kesayangannya meninggal. Oke lah, untuk orang dunia itu adalah berduka cita. Nah, orang yang berduka cita akan kehilangan orang terdekat aja, kita ini ya Tuhan menghibur ya, ada namanya doa penghiburan, ibadah penghiburan. Nah, tapi di sini maksudnya adalah misal nih adik-adik ulang tahun nih yang ke-8, terus adik-adik sebenarnya pengen dirayain, tapi papa mama bilang nanti dulu ya, papa mama tahun ini lagi ini uangnya mau buat bayar sekolah adikmu, misal kayak gitu. Nanti tahun depannya dirayainnya. Nah, adik-adik nggak boleh sedih, adik-adik harus bersuka cita. Nah, itu maksudnya berduka cita. Jadi dalam hidup kita harus penuh sukacita, kita harus berbahagia. Karena dari ayat tadi itu, dari ayat 1 sampai 12 banyak banget yang bilang kita harus bersukacita, semua harus bersukacita. Kayak gitu. Nah, dalam keadaan apapun mungkin ya, Kak, aku tuh lagi sedih, aku tuh lagi sebel, aku lagi marah, kok suruh bersukacita sih, kan gak bisa, susah. Nah, emang susah, kita lagi sedih terus suruh bersukacita, tapi percayalah Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi penghiburan, akan memberi
adik-adik kemampuan untuk melewati masalah adik-adik kayak gitu. Oke? Paham ya? Kita harus bersukacita, oke? Siapa di sini yang siap bersukacita? Kita angkat tangannya. Oke. Nah, kalau saya percaya adik-adik sudah ngerti firman Tuhannya. Jadi, simpelkan firman Tuhan hari ini, kita harus bersukacita karena Tuhan akan memberikan kita kelegaan, kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Nah, Kak Kozi mau kasih satu ayat hafalan. Ada di Filipi 4 ayat 4. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Oke, sekali lagi ya, kita mau baca lagi ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Oke. Nah, ingat kita harus bersukacita. Bersukacita dalam keadaan apapun. Dan juga kita harus miskin di hadapan Allah. Miskin di sini apa, ingat nggak tadi? Nah, merendahkan hati kita. Merendahkan hati itu gimana? Kita percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, pengharapan kita hanya pada Tuhan. Terus kita harus bersukacita walaupun kita sedang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Tadi berduka cita bukan berarti misal barangnya hilang ataupun tadi hewan peliharaannya mati kayak gitu. Tapi ingat nggak? Nah, betul. Tapi kita menyingkirkan keinginan duniawi yang hal-hal sebenarnya bukan hal yang penting, bukan hal yang sangat urgent banget. Nah, adik-adik bisa menerima itu dengan penuh sukacita. Itu yang dimaksudkan. Oke? Ngerti ya firman Tuhan hari ini, gampang kan? Oke, jangan lupa dihafalkan. Terus adik-adik dipahami, ayat hafalannya juga dihafalkan supaya adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke? Yuk, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Kami percaya Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang mampukan kami Tuhan dalam kami menjalani hidup menjadi seorang anak, menjadi seorang kakak adik. Biarlah Tuhan Kau yang memberi kami kekuatan yang dari Engkau. Sebentar kami mau akhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan yang tutup bungkus, berkati, lindungi, jagai. Biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan, Tuhan buat selalu berhasil. Yuk angkat tangannya ya. Kita mau doa berkati, amin kan, oke? Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah keluarga, masa depan adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah sekolah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah teman adik-adik oleh Tuhan, dan sekaranglah berkatilah adik-adik dengan anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua katakan, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.